busy thinking about. Baby, I got issues, but I love myself. Baby, I got issues, but I love myself. I don't like the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi tentang PPN. Saya Tubagus Iqbal Fajar sebagai kameramen. Saya Alda Marfilia sebagai pemateri mengenai BKP dan JKP. Saya Aditya Farida sebagai materi PPN dan juga dasar hukum PPN. Saya Dana Soraya sebagai pemateri. Saya Dika Daraja sebagai pemateri dari karakteristik pajak pertambahan nilai. Saya Andreas Sebastian sebagai editor video di kelompok 1. Ini pernah nyatet gitu loh, kayak materi gitu. Bentar mas, Apa? kamu haus nggak? Mau beli apa? Minum boleh sih, sama jajanan. Di mana? Di Indomaret. Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Udah, lu aja tapi, kamu aja ya. Oke. Saya tunggu sini. Oke. Mana tuh bagus ini? Udah aus. Mas, gua udah beli minum sama beli jajanan. Di Indomaret. Ya, di Indomaret. Banyak juga. Minum. Terus ini apa nih? Nah, sabar. Ini apa? Terus Ini stroke. ya. Totalnya. Oh, ini kok ada PPN? PPN ini apa sih? Emang PPN tuh pengertiannya apa? Terus karakteristiknya apa? Dasarnya apa? Sama objeknya apa aja sih? Waduh, kalau itu gue juga kurang tahu sih. Biar sama-sama ngerti, kita simak aja video berikut ini. Oke. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu PPN dan juga dasar hukum PPN dari video di atas. Dasar hukum PPN. Nah, undang-undang yang mengatur PPN dan juga PPNBM itu adalah Undang-Undang tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Nah, bagaimana telah ini dirubah berapa kali sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang PPN tahun 1984. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu karakteristik dari pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai sendiri itu mempunyai beberapa karakteristik di teman-teman. Yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak kepada kas negara merupakan pihak yang berbeda, di mana pemikul beban pajak ini bertindak sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran kepada kas negara ini bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak. Yang kedua adalah pajak objektif. Nah, pajak objektif ini dapat diartikan sebagai setiap pemungutan pajak itu dilihat berdasarkan sifat objek pajaknya tersebut. Nah, beberapa jenis pajak objektif diantaranya adalah PPN, PPNBM, serta PBB. Nah, yang selanjutnya yaitu multiple stage. Nah, multiple stage di sini dapat diartikan sebagai setiap jenis penyerahan barang yang dijadikan sebagai objek PPN itu mulai dari perusahaan pabrikan atau manufaktur, kemudian perusahaan besar dalam berbagai bentuk dan nama, sampai pada perusahaan kecil atau eceran itu dikenakan tarif PPN. Selanjutnya adalah tidak menimbulkan pajak berganda, karena pada sistem pemungutan PPN itu hanya diambil dari pajak pertambahan nilainya saja. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu pemungutan menggunakan faktur pajak. Nah, dalam sistem pemungutan PPN ini menggunakan suatu media. Nah, media yang digunakan yaitu faktur pajak. Karakteristik yang selanjutnya yaitu merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, dan yang terakhir adalah bersifat netral. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan mengenai pengertian dari PPN dan karakteristik dari PPN. Sekarang kita akan membahas tentang objek dari PPN itu sendiri. Objek dari PPN itu meliputi barang dan jasa. Nah, kalau dari barang itu biasa kita sebut dengan BKP atau barang kena pajak.
Apa aja sih? Sebenarnya banyak ya teman-teman barang-barang yang dikenai pajak PPN, mulai dari pakaian, tas, sepatu, barang-barang elektronik sampai barang-barang kosmetik. Namun ada juga loh barang-barang yang tidak dikecualikan dalam PPN. Itu ada 4. Yang pertama, barang-barang pertambangan atau penggalian seperti batu bara, biji nikel, biji bauksit, biji perak maupun barang-barang tambang lainnya. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti gandum, beras, telur, daging maupun garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel. Yang keempat, ada uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Nah, selain barang, PPN juga dikenai terhadap jasa teman-teman atau biasa disebut dengan JKP, jasa kena pajak. Sebenarnya semua jasa dapat dikenai pajak, kecuali ada undang-undang yang mengecualikannya. Jasa yang biasa dikenai pajak itu yang pertama jasa perjalanan biro wisata, yang kedua jasa pengiriman paket. Selanjutnya ada jasa-jasa yang dikecualikan dalam PPN. Yang pertama jasa pelayanan kesehatan, yang kedua ada jasa keagamaan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa keagamaan maupun jasa pendidikan. Nah, berdasarkan struktur yang sudah kita belanjakan tadi, seperti contoh yang ada di atas, mari kita hitung sama-sama apakah tarif PPN yang dikenakan oleh Indomaret dan yang sudah kita pelajari apakah sama atau tidak dengan yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 11%. Jadi mari kita hitung sama-sama apakah tarif PPN yang dikenakan oleh Indomaret sesuai atau tidak. Jadi di sini kan ada DPP atau jumlah harga barang sebesar 27.300, PPN sebesar 3.013 dan tarif PPN sebesar 11%. Jadi mari kita hitung sesuai dengan rumus, yaitu kita masukin dulu jumlah harga barangnya yaitu 27.300 dikali PPN-nya 11% per 100 sama dengan 3.013. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil yang kita hitung dan yang dikenakan oleh Indomaret yaitu sesuai sebesar Rp3.013.